taala pada pagi hari ini kita akan ziarah makam Rasulullah SAW ya. Dan ini merupakan perkara yang dianjurkan di dalam Islam ya. Jadi dahulu para sahabat ya, ketika masih hidup dan ketika Rasulullah SAW sudah wafat, terbiasa berziarah ke makam Rasulullah SAW, dan juga para tabi'in dan tabi'in setelahnya juga terbiasa berziarah ke makam Rasulullah SAW. Bahkan dahulu para sahabat ya itu ada beberapa di antara mereka yang mereka apabila ingin bersafar, apabila ingin berpergian keluar kota Madinah ya, baik berdagang ataupun keperluan lainnya, mereka terlebih dahulu berziarah ke makam Rasul. Nah, ketika pulang dari safarnya, pulang dari perjalanannya balik ke kota Madinah lagi, maka mereka berziarah juga ke makam Rasul. Nah, dan perhatikan Bapak sekalian, bahwasanya berziarah ke makam Rasul juga ada adab-adabnya ya. Tidak serta-merta kita masuk terus asal lewat aja, enggak, tapi juga ada adab-adabnya. Adab-adabnya apa? Ya, pertama, kita datang dengan niat yang baik ya, niat yang baik. Kedua, kita berjalan, kita masuk ke dalam area pemakaman tersebut dengan tenang, dengan pelan-pelan dan tidak tergesa-gesa, berdesak-desakan ya. Kemudian yang ketiga, apabila kita telah sampai di depan makam tersebut ya, kita mengucapkan sholawat serta salam untuk Rasulullah SAW ya. Bacaan seperti apa? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Coba kita ulang bareng-bareng ya. Assalamualaikum. Coba Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh ya. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk Rasul ya, untuk Rasul. Terus kemudian untuk Rasul juga bisa ditambahkan sholawat ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ya. Yang ringkas saja ya, nggak usah yang panjang-panjang, yang ringkas saja, karena kita kan nanti di area pemakaman di area makam Rasul itu kita kan jalan cepat gitu, agak jalan gitu ya. Kita nggak diem gitu. Iya, sambil jalan kita, nggak diem terus itu nggak bisa ya, karena jamaah di belakang pun banyak gitu. Ya, itu untuk Rasulullah SAW. Adapun untuk kedua sahabat ya, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq juga Umar bin Khattab, maka juga diucapkan salam kepada mereka ya. Yang untuk Abu Bakar ya, assalamu ala Abu Bakrin khalifatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Atau assalamu ala Abi Bakr aja cukup ya. Jadi assalamu ala Abi Bakrin As-Siddiq gitu. Cukup situ aja, cukup ya. Nggak usah dipanjangin, nggak masalah. Nah, terus kalau untuk Umar bin Khattab, assalamu ala Umar bin Khattab ya, radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi cukup, nggak usah panjang-panjang ya, cukup gitu aja. Ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian setelah itu kita keluar dari makam Rasulullah SAW. Jadi tidak ada doa khusus ya, tidak ada zikir-zikir khusus. Jadi kita hanya menyampaikan salam, juga menyampaikan sholawat kepada Rasulullah SAW ya, dan juga kita menyampaikan salam untuk sahabat Abu Bakar, juga kita menyampaikan salam untuk sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Seperti itu Bapak-bapak sekalian, paham ya? Insyaallah setelah bisa ya batasnya. Ya gimana? Pun nggak usah taruh dulu ya. Apa? Maksudnya kita mengucapkan salam sama beliau, kita sama sahabat nggak usah pegang handphone dulu ya, bagusnya. Bagusnya sih ya lebih khusyuk, lebih khidmat gitu ya. Kalau mau sambil pegang apa gini, nggak perlu angkat tangan, nggak perlu. Yang penting lisan kita mengucapkan. Ya nanti ya. Iya, dan juga nggak perlu angkat tangan gini, nggak usah. Jadi kalau selawat Nabi itu sambil jalan-jalan gitu. Sambil jalan ringan aja, jalan pelan-pelan gitu. Karena jamaah di belakang kan banyak. Kalau kita berhenti enggak, sambil jalan aja. Kalau memang ada kesempatan berhenti sedikit aja. Enggak usah nak baca doa nih gini. Enggak usah angkat tangan gini juga, gini sambil gini, enggak usah. Ya. Berarti Seperti kita itu aja. ikutilah. Ya, kita ikuti aja. Pak, bacaannya mungkin Ya. kalau lu gimana? Tadi assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi
wabarakatuh. Itu untuk Nabi ya. Kalau Nabi udah udah gitu. Kayak salam aja gitu. Terus kalau mau tambahin sholawat silahkan. Kayak sholawat pas tahiyat gitu kan. Kalau masalahnya ini pendapat saya sedikit, kita sering lupa. Ya. Jadi kalau ada pas salah satu nih agak suara dikit didengarkan dikit. Ya, jadi kan kita kan ntar samping-sampingan nih, ya samping-sampingan gitu. Jadi biar diingatkan gitu kan. Nah, betul betul. Kadang itu kadang kita nih sering lupa. Ya. Jangan dalam hati juga, maksudnya agak lirih gitu, agak terdengar di samping kita gitu ya. Jadi mungkin seperti itu Bapak Ibu, Bapak sekalian ya. Nah, ada ditanyakan lagi? Cukup ya, insya Allah ya. Jamaah dari Indonesia semua ya tadi ya. Cuman minta Jamaah tolong dari tadi Indonesia. sudah disuarakan dikit kan. Ya, biar terdengar. Dan ingat ya, jangan terpisah dari rombongan. Ya, ingat ya, kita bareng-bareng semua. Sebagaimana kita datang bareng-bareng, kita juga ntar keluar bareng-bareng ya. Setelah itu mungkin kita nanti akan ke Baki sebentar, kuburan Baki. Ya, seperti itu ya, paham ya? Insyaallah. Kok minta tolong bimbing lah. Ya, baik insyaallah ya. Nanti kita jangan pisah-pisah. Baik ya Bapak-bapak sekalian ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari? Masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulangkan masa lalu? Dipenuhi dengan hiasan semua, dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Sejati hanyalah aman. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Bila waktu sejati tinggallah
Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari? Masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulang ke masa lalu? Dipenuhi dengan hiasan semua, dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Bila waktu sejati tinggallah sepi. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara?
memiliki keutamaan di sisi Nabi Muhammad SAW, karena Nabi dahulu pernah mendoakan bagi para penduduk atau para penghuni kuburan Baqi, di mana Rasulullah SAW bersabda, wahai Allah, berikanlah rahmat untuk penduduk tanah Baqi, yaitu para mayit yang dikuburkan di pemakaman Baqi. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya orang-orang yang dikuburkan di kuburan Baqi dari zaman Rasul hingga nanti hari kiamat kelak akan mendapatkan doa tersebut. Dan oleh karena itu, ya, banyak dari ulama ataupun juga para sahabat seperti Umar bin Khattab misalkan, dahulu berdoa agar diwafatkan di kota Nabi Muhammad SAW, yaitu kota Madinah. Kenapa? Karena melihat fadilah atau keutamaan ini. Bagaimana didoakan Nabi SAW mendapatkan rahmat. Akhirnya para sahabat dan juga ulama-ulama zaman dahulu itu berdoa agar bisa diwafatkan di kota Nabi, agar bisa mendapatkan fadilah atau keutamaan dari doa Nabi tersebut, ya. Nah, salah satu contohnya adalah Umar bin Khattab, dan Masya Allah, ya, Allah kabulkan doa tersebut, yang mana Umar bin Khattab, ya, wafat di kota Madinah, ya, ketika itu ditusuk oleh salah satu orang Majusi, ya, namanya Abu Lulu al-Majus, ketika sholat subuh. Itu, ya. Ini ada pertanyaan Bapak-Bapak sekalian? Itu pembeda antara yang satu batu dua batu itu. Wallahu a'lam. Itu pembeda laki-laki perempuan atau gimana? Tidak ada, setahu saya perbedaan. Karena gini Pak, kuburan Baqi itu, ya, itu ada pergantian terus menerus. Jadi kan kita tahu ya, kuburan Baqi kan terbatas. Iya. Sedangkan yang meninggal setiap hari. Kita saja kalau sholat 5 waktu di sini, setiap habis sholat ada sholat mayit, ya, setiap waktu ada pergantian. Nah, jadi orang yang sudah meninggal dengan jarak berapa tahun itu nanti dikeluarkan mayatnya, diganti dengan mayat yang baru, seperti itu. Ya, seperti itu terus, ya. Dan dulu, ya, kuburan Baqi itu nggak seluas seperti ini, nggak, kecil aja, ya. Nah, tapi dengan semakin banyaknya penduduk, ya, dan juga semakin banyak meninggal, akhirnya diperluas kuburan Baqi. Nah, alhamdulillah, ya, itulah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala agar semakin banyak yang bisa mendapatkan doa Nabi Muhammad SAW. Ya. Karena kalau kuburan hanya sedikit, berarti doa nabinya sedikit doang dong, enggak, ya, karena diperluas. Alhamdulillah, ya, tetap mendapatkan fadilah atau keutamaan dari doa Nabi Muhammad SAW, seperti itu. Ya. Ada pertanyaan lagi Bapak-Bapak sekalian? Kita kembali ke hotel, ya, istirahat silahkan, ya, tunggu nanti hingga waktu zuhur tiba, ya, itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini jelas, ya. Kalau ada yang kurang jelas silahkan bisa tanya kepada saya, baik secara langsung ataupun lewat WA, kontak WA, ya. Saya ada di grup, ya, bapak-bapak sekalian ingin bertanya silahkan. Jadi seperti itu yang mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.